Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian hadis kita pada kitab Al-Jami' yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Masih pada bab yang ketiga, bab Az-Zuhud wal Wara' pada hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40. Baik, ada yang mau baca Pak? Hadis ke-40. yang anak ada bersalah dan sebagai kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Di sini dikeluarkan oleh ini dari macam dan Baik. Hadis yang ke-40 jemaah, hadis yang indah dan penting dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, beliau merupakan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ya. Di antara ucapan indah yang beliau sampaikan adalah, aku mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan aku tidak pernah mendengar Nabi sekalipun berkata kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, kenapa engkau melakukannya? Dan ketika aku tidak melakukan sesuatu, kenapa engkau tidak melakukannya ya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik jemaah adalah sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang luar biasa. Di antara doa yang Nabi doakan kepada Anas bin Malik, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladah wa aghfir dhanbah. Ya Allah,
panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, dan ampunilah dosanya. Itu 4 doa yang Nabi doakan kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Bayangkan yang mendoakan siapa jemaah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku telah mendapati 3-nya di dunia. Anas bin Malik termasuk sahabat yang Allah panjangkan umurnya dan sahabat yang banyak hartanya, bahkan disebutkan kebunnya Anas dalam setahun itu bisa panen 2 kali. Di mana kebun-kebun yang lain dalam 1 tahun hanya panen sekali berkat doa Nabi SAW. Bahkan anak Anas bin Malik juga luar biasa ya. Sebutkan anak darinya langsung itu sampai 100 lebih ya. Mungkin kalau orang bertanya dari mana datangnya 100 anak itu atau lebih ya, maka jawabannya sederhana jemaah ya. Mungkin Anas istrinya pasti tidak seperti kita ya, cuma 1 ya, 4 sudah pasti ya, dan belum lagi ada budak-budaknya ya. Dan ini mungkin saja. Dan ini berkat doa Nabi SAW. Lalu kata Nabi, waghfir dzambah, dan ampunilah dosanya. Kata Anas, dan aku berharap aku mendapatkan yang keempat ya. Dan insya Allah Anas bin Malik akan mendapatkan yang keempat tersebut ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik jemaah dari Nabi SAW. Hadis yang penting untuk kita renungkan. Hadis ini merupakan hadis yang Nabi tujukan kepada kita semua jemaah, pada Anda, pada saya, dan kita semua. Setiap yang mengaku anak Adam, bagi mereka yang mengaku keturunan Adam. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Kullu. Kul dalam bahasa Arab adalah bentuk umum yang paling umum, mencakup semuanya. Kullu bani Adam khata. Seperti khata. Ya. Terus berbuat salah demi kesalahan dan kesalahan. Kata Nabi SAW. Ini menunjukkan jemaah, tabiat manusia memang tempatnya salah. Lalu kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa atau yang sering melakukan kesalahan adalah at-tawwabun. Orang-orang yang kembali atau orang-orang yang bertaubat ya. Baik. Hadis ini jemaah menunjukkan bahwasanya di antara ciri atau sifat dasar manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Dan dosa yang dilakukan oleh manusia biasanya berputar dalam 2 hal. Dosa yang atau kesalahan yang dilakukan setiap manusia biasanya berputar pada 2 hal. Apa saja? Tarkul wajib atau fi'l muharram. Meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Itu kesalahan manusia semua berputar pada 2 hal itu. Meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Dan itu tabiat semua manusia, dan tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Tidak ada. Siapapun orangnya. Ya. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun yang membedakannya adalah jemaah, ada yang banyak dan sedikit. Itu yang membedakan. Kalau salah atau dosa pasti semua kita berdosa. Yang membedakan satu dari yang lain cuma ada yang banyak kali. Ada yang sedikit dan sedikit saja. Itu yang membedakan. Namun yang namanya kesalahan pasti dilakukan oleh setiap anak Adam. Namun jemaah, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung mengazab kita setiap kali kita berbuat kesalahan. Dan itu rahmat Allah. Coba Anda bayangkan jemaah, ya. Karena di antara nama Allah yang indah apa? Al-Halim. Di antara nama Allah yang indah adalah Al-Halim. Apa arti Al-Halim? Al-Halim, di antara makna Al-Halim adalah zat yang dia tidak langsung menghukum manusia ketika mereka berbuat kesalahan. Coba Anda bayangkan jemaah, setiap kali kita buat dosa, tadi dosa 2, meninggal wajib atau melakukan yang haram.
langsung Allah azab di tempat, apa yang terjadi? Sungguh manusia akan binasa. Ya. Adam alaihissalam cuma. Ketika Adam melanggar perintah Allah di surga, apa yang Adam lakukan? Memakan buah yang Allah larang. Apa yang terjadi cuma? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu Adam dan Hawa makan yang dilarang oleh Allah, langsung copot semua bajunya, tersingkap auratnya. Coba Anda bayangkan jemaah, hukuman tersebut berlaku bagi kita sekarang. Apa yang terjadi? Mungkin kita dari rumah pakai baju, Pak. Nyampe ke sini, kata laun mendung. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Seandainya setiap kali kita berghibah, merot bibir kita, Pak, atau terlepas satu-satu pakaian kita, maka sungguh kita binasa. Maka hadirkan hal ini, ya, bahwasanya Allah Al-Halim. Ketika seorang tahu nama Allah Al-Halim, maka dia akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap dia melakukan kesalahan, dan dia bersyukur dan beruntung dia mempunyai Tuhan yang Maha Al-Halim, ya. Coba Anda bayangkan seandainya setiap kali seorang berbuat dosa akan Allah rubah bentuknya seperti Bani Israel menjadi kera dan babi. Mungkin di jalan-jalan banyak kita ketemukan banyak kera-kera ya berkeliaran. Ya. Namun di sini ada faedah menarik jemaah. Ada sebagian orang katakan, ini perlu diruskan, setiap mereka melihat kera atau babi, mereka katakan itu keturunan Bani Israel. Enggak boleh jemaah. Tidak ya. Ya. Kaedahnya ketika Allah memberikan hukuman maskh itu tidak turun kepada keturunan seterusnya. Berdasarkan kaedah wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi yang Allah rubah hanya kaum yang Allah rubah, tidak turun kepada keturunannya ya. Jadi yang kera Bapak lihat kera itu memang kera ya. Ya, bukan keturunan Bani Israel. Baik. Ala kulli hal, di antara rahman Allah tadi ketika Allah ciptakan tabiat manusia khata, namun Nabi katakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Lihat, Nabi katakan bukan at-taibun, namun tawwabun. Ini menunjukkan yang sering bertobat, terus bertobat. Setiap kali dia buat kesalahan, dia tobat lagi. Kesalahan lagi, tobat lagi. Maka dikatakan at-tawwabun. At-tawwabun. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Apa hukum bertaubat jemaah? Apa hukum bertaubat? Hukumnya adalah wajib. Wajib. Kalau ada yang bertanya, apa ibadah yang wajib kita lakukan setiap hari atau setiap saat? Jawabannya adalah bertaubat. Bahkan Allah katakan orang-orang yang tidak bertaubat sebagai orang yang zalim. Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan mereka yang tidak bertobat adalah orang-orang yang zalim. Dan sebagaimana kita ketahui jemaah, untuk sebagai refreshing kembali ya, taubat ada berapa syaratnya? Ya. Bertaubat syaratnya ada 5 ya. Yang pertama ikhlas tentunya. Bertaubat syarat yang pertama adalah ikhlas ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Memang ada orang bertobat yang tidak ikhlas? Ada apa? Orang taubat enggak ikhlas? Apa contohnya? Contohnya misal orang peminum khamr, lalu divonis oleh dokter, Pak, ini kalau masih minum mati Bapak. Ya, tobatlah sana. Ya. Akhirnya dia tobat karena takut red levernya hancur. Ya. Atau seorang bertobat
karena takut orang tuanya atau takut istrinya di rumah, ya. Maka ini tidak dikatakan ikhlas, ya. Namun seorang bertobat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat yang kedua, syarat taubat adalah apa jemaah? An-nadam. An-nadam. Menyesal. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, an-nadamut taubah. Menyesal itulah inti dari taubat adalah penyesalan. Karena ada orang yang berhenti melakukan maksiat namun dia tidak menyesal. Ada apa? Ada. Banyak kita dapati tukang pukul orang dulu. Ya. Yang zaman lompoh aja. Bang, hana lo menyesal. Bagus bangunan. Ya. Dia enggak lakukan lagi, maka ini belum dikatakan dia bertaubat. Ya. Maka syarat yang kedua baru seorang dikatakan bertaubat, an-nasuha, ketika dia menyesali perbuatannya tersebut. Sebagian orang dulu mungkin punya masa lalu yang hitam. Ya. Kemudian katakan ini ya Ustaz, saya dulu ya, begini. Kamu saya enggak menyesal. Saya tidak menyesal sedikit pun. Ya. Dia bangga, ini belum bertaubat. Adapun taubat syarat yang kedua adalah an-nadam. Dia menyesal atas perbuatan tersebut. Ya. Syarat berikutnya dari syarat taubat adalah al-iqla' anid dzamb. Meninggalkan dosa tersebut. Ya. Tidak mungkin seorang dikatakan taubat tetapi dia belum meninggalkan dosa tersebut. Misal seorang pencuri misalnya, saya bertobat dari dosa mencuri saya, namun dia belum mengembalikan hak orang lain tersebut, maka belum dikatakan dia bertobat. Ya. Dan syarat yang keempat dari syarat taubat adalah apa jemaah? Al-azm. Perhatikan, al-azmu ala adamil audah. Bertekad untuk tidak mengulangi. Lihat, para ulama katakan bukan tidak mengulangi, namun bertekad untuk tidak mengulangi. Karena terkadang manusia jemaah dia sudah bertekad untuk tidak mengulangi, namun qadarullah tergelincir kembali. Ya. Maka dalam hal ini syarat taubatlah bertekad untuk tidak mengulangi. Ya. Faedahnya apa jemaah? Karena ketika syarat taubat ini bertekad untuk tidak mengulangi lagi, lalu qadarullah dia terjerumus dosa tersebut kembali, maka taubat yang pertama tetap diterima. Jadi dia berdosa dengan dosa yang baru. Ya. Jadi syarat yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang kelima, syarat taubat adalah ya, melakukannya pada waktunya. Apa maksud melakukan pada waktunya? Yaitu sebelum waktu taubat tertutup. Kapan waktu taubat tertutup jemaah? Waktu taubat tertutup ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang khusus atau yang umum ya, yang umum setiap seseorang sampai ajalnya. Itu batas akhir taubat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka tidak ada lagi pintu taubat. Kenapa jemaah? Karena ketika di momen tersebut semua orang pasti bertaubat pasti. Bahkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun bertaubat jemaah. Bertaubat. Fir'aun bertaubat. Namun kapan Fir'aun taubatnya? Dengarkan kata Allah, hatta idza adrakahul gharq. Ketika Fir'aun kanada. Apa kata Fir'aun? Dengarkan kata Fir'aun. Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. 1546 nih kan? Tenggelam, Fir'aun berkatakan, amantu, aku beriman dengan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin. Sekarang aku masuk orang-orang yang menyerahkan diri. Apa kata Allah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti belum pernah keluar nih tadi siang. Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Lampunya tadi mana? Al-an Jino. Jino.
Waqad asaita qabl. Kemarin kemana? Dari mana sih? Wa kunta minal mufsidin. Kata Allah, fal yauma nunajjika litakuna liman khalfaka ayat. 3, 4, Jinos. Ini menunjukkan 450. batas akhir bertobat ketika sudah Belum malam dikabul. putih Karena lagi. ketika momen tersebut, Pak, semua orang pasti bertobat, pasti. Itu secara umum semua. Pun secara khusus ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, ya. Itu batas terakhir bertaubatnya. Baik. Apa beda taubat dan istighfar? Apa beda taubat dan istighfar? Atau sama, Pak? Atau ada bedanya? Itu beda taubat dengan istighfar. Ada bedanya, Pak? Bilang aja sama biar nggak ada lagi, ya. Sama, Ustaz. Beda. Walaupun sama-sama di antara hal yang dapat menghilangkan adzunub adalah taubat dan istighfar, sama-sama menghilangkan adzab. Bintang. Namun berbeda. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Dan Nabi, sungguhnya aku beristighfar dan bertaubat. Dalam bahasa Arab jemaah, waw ya, taqtadil mughayarah. Biasanya waw bukan litakid, lil mughayarah. Nabi katakan inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertaubat. Ini menunjukkan istighfar berbeda dengan taubat. Baik. Persamaannya sama-sama dapat menggugurkan dosa. Perbedaannya apa jemaah? Perbedaannya yang pertama, istighfar amal lisan. Amalan lisan dengan lisan. Adapun taubah amal al-qalb. Amalan hati. Tadi seperti yang disebutkan al-ikhlas, an-nadam, al-azm. Itu semua amalan hati. Sama amalan hati, ya. Terkadang seorang beristighfar tanpa dia bertobat. Dan terkadang seorang juga bertobat tanpa dia beristighfar, ya. Namun dua-duanya sama-sama dapat menggugurkan dosa seseorang, ya. 546. Dan dalam bertobat jemaah hendaknya seorang bersegera, ya. Kenapa? Karena seorang tidak tahu, ya, kapan ajalnya akan datang menjemputnya, ya. Dan nasihat ini kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan jamaah sekalian, ya. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak manusia, ya, maka kita mengembalikan hak orang tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-41. Satu atau dua? Satu aja. As-samtu. Udah bayar dong? Ya biasa. 100, 200, 300, 400 dulu. Nah, Syu'ab, kitab beliau Syu'abul Iman. 546. Tambah 90. Nah, 90 udah. Satu di sini. Ini tinggal 546 aja. Hadis ini, hadis ke-41, hadis terakhir pada bab yang ketiga, itu bab az-zuhud wal wara'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikam. As-samtu hikamun. Buat ini. As-samt tarik panas. artinya panas as-sukut. Tarik panas. Diam. As-samt bermakna as-sukut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat yang lain falyaqul khairan aw liyaskut. Di mana samt bermakna as-sukut, ya. Sebagian ulama, ya, membedakan dalam bahasa Arab as-samt dan sukut, ya.
As-sukut adalah ketika seorang mendempetkan dua bibirnya, istilah bahasa apa? Mendempetkan dua bibirnya, apa namanya? Salah sekali. Sukut. Sorry dah. Namun kalau lama as-samt. Mah Kalau diam ada lama, ini mah. waktu yang lama namanya Ada uang. as-samt. Jadi as-samt Habis ablagh ini min kemarin. as-sukut. As-samt lebih Lagi habis. tingkatannya di atas as-sukut. 20, Sebagian ulama 20, juga mengatakan 20, as-sukut ya, adalah diam 35, ketika seorang memang disuruh diam, tak ada pilihan. Adapun as-samt, 40 dulu. dia bisa saja berbicara, 40, dia bisa saja 6. mengungkapkan, tapi dia memilih diam. Maka di sini kata Nabi, as-samtu hikamun. Hikam, jamak hikmah. Itu diam adalah inti atau puncak Ini dari 446. hikmah, dari kebijaksanaan. Ini Sama seperti kata pepatah, seandainya berbicara itu dari perak, maka diam dari emas. Namun kata Nabi, wa qalilun fa'iluh. Namun sedikit sekali ya dapat melakukannya. Maksudnya apa? Lebih banyak orang diam atau lebih banyak orang ngoceh? berarti Lebih banyak berapa? orang 100? ngoceh, khususnya di zaman sekarang. 400. Padahal di sini sebutkan inti atau puncak dari kebijaksanaan, seorang lebih banyak diamnya daripada ngomongnya. 1,1. Namun jemaah, hadis ini dinilai lemah oleh para ulama. Yang benar perkataan hikmah ini dinisbatkan ke siapa? Luqman Al-Hakim. Ya. Sebagai ulama menisbatkan kata hikmah ini kepada Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman, Pak? Siapa Luqman? Hah? Luqman, beliau hidup di zaman Bani Israel. Ya. Yang masyhur beliau adalah seorang budak, ya, najjaran, tukang kayu. Sebagian riwayat mengatakan beliau ra'il ghanam, pengembala kambing. Ya. Para ulama khilaf apakah dia seorang nabi atau bukan. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan Luqman bukan nabi, ya. Namun beliau adalah seorang laki-laki yang saleh yang diberikan oleh Allah hikmah. Dan hikmah ini penting jemaah. Diam adalah sumber kebijaksanaan. Kita dituntut diam dalam hal apa? Yang pertama, seorang dituntut untuk diam pada perkara yang tidak bermanfaat. Hendaknya seorang ketika tahu itu bukan hal yang bermanfaat, hendaknya dia diam. Dalam hal apa lagi kita dituntut untuk diam, jemaah? Kita dituntut untuk diam pada perkara yang tidak kita ketahui. Ya. Jangan malu, jemaah, untuk mengatakan kata-kata la adri. Untuk mengatakan kalimat saya tidak tahu. Namun malulah ketika Anda tidak tahu namun merasa sok tahu. Juga kita diperintahkan untuk diam atau tidak berkomentar pada hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Karena tidak tersesatlah orang-orang yang tersesat dari kelompok-kelompok yang menisbatkan diri mereka ke dalam Islam, kecuali ketika mereka berbicara perkara gaib yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Seperti orang berbicara tentang masalah qadar, tentang masalah sifat Allah. Ya. Maka hendaknya di sini kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Baik, jemaah, tahukah Anda di antara penyebab orang-orang yang disiksa di neraka Saqar, apa dosa mereka? Apa kata Allah tentang penduduk neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar? Dosa mereka apa yang pertama? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak sering memberikan makan orang miskin. Dosa berikutnya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa arti nakhudu ma'al khaidin? Urang pegah, kamu ikut pegah. Urang komentar, ikut komentar. Itu makna nakhudu ma'al
khaidin. Ada hal viral, dia bilang nggak tahu, komentar. Ya. Ada orang komen rame di status di video, padahal dia nggak tahu juga ikut komentar. Apa ini Ini Mak? nama wa kunna nakhudu ma'a al-khaidin. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Kalau orang ngomong dia juga ikut. 50, 60, Orang komentar 70, dia juga latah ikut 70, komentar. 70, Ya. Limong, hah? Baik. Limong. Namun jemaah ternyata diam tidak selamanya Habis ini. baik. Mau belum? Diam tidak selamanya baik. Kapan diam itu buruk? Ya? 70, Diam buruk 50, ketika seseorang 25. melihat kemungkaran ada di hadapannya, namun dia diam. Ini diam yang 85, safah, diam yang kebodohan. 80. Seperti dia melihat ada praktek bid'ah yang tersebar, ada praktek kesyirikan, 80. padahal dia bisa untuk menyampaikan Kan? hal tersebut, namun dia memilih diam, maka ini Nah, tidak hikmah, namun nomor sebuah tuh, ya. kebodohan. Misal dia tahu kebenaran, 5. namun dia khawatir kalau mengucapkannya, ya akan terjadi sesuatu atau dia akan dibenci, maka diam di sini bukan hikmah, namun sebuah kebodohan. Di antara diam yang tidak terpuji adalah ketika seseorang ditanya tentang suatu ilmu yang dia tahu ilmu tersebut, namun dia tidak beritahukannya. Mungkin karena pelit atau takut seseorang mengetahui kebenaran. Contohnya, ada sebagian orang dia tahu misal dia punya ilmunya, ada tuntunannya. Mengatakannya takut kenapa? Aduh. Dia akan dijauhkan dari masyarakat, dimusuhi ya. Maka ini termasuk diam yang tercela. Yaitu diam ketika menyembunyikan ilmu. Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengancam orang-orang yang memiliki ilmu namun menyembunyikannya. Apa kata Nabi SAW? Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia tahu, fakatamah, namun dia menyembunyikannya karena alasan tadi, takut atau apapun itu. Apa kata Nabi? Uljima yaumul qiyamah bilijamin minan nar. Maka dia akan dikekang. Al-lijam, seperti lijam. Lijam dalam bahasa Arab apa itu? Ada yang pernah naik kuda apa? Kuda biasanya di mulutnya itu apa? Apa namanya? Tali kekangnya. Nah, itu lijam. Kata Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatama. Apabila seorang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tahu, fakatama, dia sembunyikan, uljima yaumul qiyamah. Maka dia akan kekang di hari kiamat, namun kekangannya bilijamin minan nar. Kekangannya dari api di neraka. Ini balasan bagi orang yang diam dari sebuah ilmu atau kebenaran yang dia tahu. Maka dalam hal ini dia tidak selamanya bijaksana. Ya. Namun seorang melihat kondisi kapan dia harus berbicara, kapan harus dia diam. Maka ada perkataan yang indah yang dicatat dengan tinta emas ya. Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang. Qala khairan faghanim. Au sakata fasalim. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang apabila ia berbicara dia beruntung. Namun kalau ketika dia diam dia selamat. Ya. Baik. Dengan berakhirnya hadis ini jemaah, berakhirlah hadis pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang az-zuhud wal wara. Ya. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-42. Nabi SAW dalam haji wada beliau mengkamirkan hak yang harus dijaga dari setiap muslim yang tidak boleh dizalimi. Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian suci sebagaimana sucinya hari ini. Itu di hari
di haji wada' tersebut di hari Arafah. Maka 3 hal ini jemaah, kalau kita menzalimi saudara kita, maka di antara syarat taubatnya mengembalikan hal ini. Kalau yang berkaitan tentang darah, ya qisas, ya. Al-ainu bil aini wal anfa bil anf wal udhuna bil udh was sinnal qisas. Apabila berkaitan dengan harta, maka dikembalikan, ya. Apapun itu, ya. Kalau koruptor maka harus mengembalikannya, ya. Atau dia mencuri mengembalikannya, dan tidak cukup, ya, dia bertobat saja yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang juga demikian. Yang ketiga, wa'aradakum, dan kehormatan kalian juga seperti seorang dilecehkan, kehormatannya dijatuhkan, difitnah, Ini 12. atau diribahi, maka tidak cukup hanya bertobat dengan Allah. Dengan Allah selesai, namun dengan manusia belum sampai hak ini dikembalikan, ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang hari ini punya kezaliman di atas saudaranya, maka hendaknya minta penghalalan hari ini sebelum datang hari yang tidak berlaku dinar dan dirham, ya. Hal ini mengajarkan kita jemaah untuk berhati-hati dalam berurusan dengan manusia. Mana lebih mudah jemaah, berurusan dengan Allah atau dengan manusia? Dengan Allah. Kenapa? Allah Ghafur Rahim Karim. Allah Ghafur Rahim. Namun manusia la. Karena sifat manusia, wa uhdiratil anfusus syuh, kata Allah. Tabiat manusia syuh. Apa itu syuh? Syuh itu level di atas bakhil. Syuh itu level di atas bakhil. Nggak ada sedikit pun manusia yang mau merelakan haknya, enggak. Maka hukum asal bermuamalah dengan manusia syuh. Maka berhati-hati, ya, melakukan kezaliman khususnya dengan sesama manusia, ya. Dan betapa banyak seorang pada saat ini menzalimi, ya, kehormatan seseorang tanpa ia sadari, ya. Dia beribadah, namun dia lisan yang tidak terjaga dari saudaranya, akan banyak menuduh saudaranya, ya. Maka hendaknya berhati-hati, ya. Hak apa ini, Pak? Baik. Kalau berkaitan dengan harta, ya, maka kalau orang semua sih harus dikembalikan, ya. Kalau dia sudah meninggal, ya, maka ada 2 solusi, ya. Kalau dia punya ahli waris, berikan kepada ahli warisnya. Atau kalau kita juga tidak mengetahuinya, kita bersedekah atas nama orang tersebut, ya. Adapun yang berkaitan tentang kehormatan, seperti pernah kita ghibahi, ya, dan semisalnya, ya, maka ada 2 kondisi kata para ulama. Apabila orang tersebut tidak mengetahuinya, ya, maka cara bertaubatnya cukup kita puji dia di tempat di mana kita ghibahi dia, ya. Dan kita banyak beristighfar, mohonkan ampun untuknya. Tapi kalau sudah terlanjur diketahui, Pak, ketahui, ya, maka mau tidak mau harus minta penghalalan. Kalau minta penghalalan, ya, nanti makin parah, ya, resiko Anda. Ya, resiko, ya. Seorang berusaha untuk membuat dia ridha bagaimanapun. Ada kisah menarik, ya. Jemaah pasti kenal Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Sepertinya kitabnya ada dikaji di sini, ya. Saya mendengar dari ketika beliau ngajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya. Kisah ini masyhur, ya, di kalangan kami di mahasiswa Madinah dulu, di Thulabil Ilm. Beliau ketika di kelas sedang mengabsen murid, ya. Sampai lewat nama seorang talib, kalau nggak salah orang Bangladesh atau Sri Lanka, namanya Muhammad Saib. Namanya Muhammad Saib. Qadarullah hari tersebut Muhammad Saib ini ghaib, tidak hadir. Apa kata Syekh Abdul Razak ketika mengabsen Muhammad Saib? Kata tulab ghaib. Apa kata Syekh Abdul Razak? Muhammad Saib sama fanam.
Shoma fana. Namanya kan shaim, Pak. Shaim artinya orang berpuasa. Dia puasa lalu kita tertawalah. Bercanda, sederhana, Pak. Namun seketika itu ya, langsung beliau terdiam dan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, cuma mengatakan Muhammad shaim shoma fana. Ana ghaib. Bercanda. Baik, akhirnya Syekh pun tidak menunjukkan absen dan terus beristighfar. Baik. Singkat cerita, pertemuan berikutnya Muhammad shaim hadir. Akhirnya ketika lewat nama beliau Muhammad shaim, beliau hafizahullah ya, langsung mendatanginya minta penghalalan. Minta maaf sedemikian rupa ya, mengemis Pak di hadapan muridnya supaya dihalalkan dengan keadaan tersebut ya. Pedas kan? Sampai beliau pastikan Muhammad shaim ini menghalalkan beliau. Bahkan di pertemuan berikutnya beliau sengaja membawa bingkisan kitab yang penting ya, sengaja dihadiahkan pada Muhammad shaim, berusaha agar dia mau menghalalkan hal tersebut ya. Oh ya udah. Ini apa nih? Coba. Oh. Bayangkan kita Pak, terlalu banyak orang kita ghibahi, namun kita merasa biasa saja ya. Maka beliau mengajarkan pada kita hak manusia tidak akan gugur ya. Walaupun murid dan syekh, beliau takut di akhirat kelak sesuatu berbeda terjadi ya. Maka orang harusnya hati-hati ya yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Baik, azan. Baik. Goreng. Masih boleh, masih boleh. Apa nih? Oh ya, kasih ya. Lima ratus satu Maya. 501. Coklat. Ya, ya.
Baik. Masih berkaitan dengan hadis yang terakhir, as-samtu hikamun. Diam sumber kebijaksanaan, sumber keselamatan. Sebagian kita jemaah, mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak ya, menjatuhkan darah manusia. Sebagian kita mungkin bisa menahan diri untuk tidak mengambil harta orang lain. Namun sedikit di antara kita yang terkadang tidak bisa ya, untuk tidak menjatuhkan harga diri atau kehormatan orang lain. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita jemaah, di antara hal yang harus kita jaga lisan kita darinya adalah untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Sebagian orang ya, yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali bagi mereka untuk menjatuhkan kehormatan orang lain ya. Banyak orang bahkan menjatuhkan kehormatan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal pun masih dighibahi. Maka dalam hal ini bagaimana cara dia bertaubat? Ya. Seperti orang-orang yang menghina, mencela sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka telah wafat misalnya. Bagaimana kira-kira mereka akan berjumpa dengan Allah membawa dosa seperti itu? Sebagian orang ya karena kejahilannya mereka mencela atau menghibahi pemimpin kaum muslimin ya, mereka menjelekkan mereka dengan tuduhan yang tidak padahal mereka belum tentu bisa minta maaf ya. Mereka tidak kenal di dunia namun di akhirat harus berurusan ya. Maka di antara bentuk kebodohan adalah ketika seorang ya menggunakan lisannya untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Perkara ghibah ini jemaah, perkara sepele yang perkara sepele yang banyak dianggap oleh sebagian orang, namun tidak sepele di pandangan syariat. Ghibah para ulama sepakat dosa besar walaupun hanya dengan kalimat yang kecil ya. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kita tahu istri-istri Nabi ya banyak, Pak. Jadi kita tahu para istri saling bersaing satu sama lain untuk meraih Nabi sallallahu cinta Nabi SAW. Ya. Di kalangan perempuan. Jadi ada seorang istri Nabi SAW ingin menjelekkan salah seorang istri Nabi yang lain yaitu Sofiyah. Ya. Sofiyah ya, dikatakan oleh salah seorang istri Nabi SAW, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah annaha kadza. Ya Rasulullah, cukuplah yang menjadi aib pada Sofiyah annaha kadza. Yang dimaksud adalah pendek. Jadi istri Nabi ini mengatai Sofiyah dengan kalimat pendek. Berapa huruf pendek, Pak? Hah? Kalau bahasa Arab, anha qasirah. Qaf, sin, ya, ra, ta. Lima huruf. Dia cuma menghibahi Sofiyah dengan, ya Rasulullah, yang Sofiyah, sib, rona hanada dari dengan Sofiyah, karena bahasa Aceh, Pak, panin, pendek.
Nabi ketika mendengar hal tersebut, jemaah, wallahi laqad qulti kalimah, demi Allah engkau telah mengucapkan satu kalimat. Berapa huruf tadi Pak? 5, pendek. Lau muzijat bima'il bahr lamazajathu. Seandainya kalimat tersebut dicelupkan di air laut, cukup untuk mengotori laut tersebut. Subhanallah. Dia cuma mengatakan pendek. Lalu bayangkan sekarang kita nggak cuma pendek Pak, apalagi pendek, krip, bangai, apalagi macam Pak. Bukan laut kotor Pak, samudra kotor. Ketahuilah ghibah haram kecuali pada 6 tempat. Ghibah hukum asalnya haram kecuali pada 6 tempat. Kapan saja? Hal tersebut dikumpul oleh dalam sebuah bait yang indah. Adz-dzammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa muta'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhhiri fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari. Itu 6 tempat yang kalimat celaan tidak dikatakan ghibah. Mutadhallimin, yaitu orang yang terzalimi. Misalnya dia dizalimi oleh orang lain, lalu dia pergi ke kantor polisi, ya, dia adukan, ya, Pak, saya sudah dizalimi begini. Polisinya tanya, bagaimana ciri-cirinya? Nggak bisa bilang, saya takut ghibah. Nggak, harus bilang di situ. Harus bilang. Jadi ketika dizalimi boleh kita berghibah ini. Mutadhallimin wa mu'arrifin, atau dalam rangka ta'rif. Dalam kata ta'rif. Seperti seorang datang ke musala Darul Ilmi, orang asing bertanya, kenal Bapak Muhammad di Darul Ilmi? Muhammad yang mana? Aduh, saya nggak tahu. Yang tahunya saya Muhammad saja namanya. Lalu ada orang katakan, di Darul Ilmi Muhammad ada 5 orang. Ya. Muhammad yang mana? Soalnya Muhammad ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih. Muhammad yang paning. Nah, di sini dia telah menghibah namun dalam rangka ta'rif. Maka diperbolehkan berdasarkan firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Disebutkan dengan yang buta dalam rangka ta'rif. Itu boleh menghibah. Tapi cukup sampai situ, Pak. Ya. Pak Muhammad yang mana? Itu yang paling krit loh. Itu lebih Pak ya. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri, dalam rangka mentahdzir, maka tidak mengapa. Seperti mentahdzir ahlu bid'ah, maka tidak ada ghibah pada ahlu bid'ah. Ya. Misal kita tahu ada seorang da'iyah ahlu bid'ah, maka tidak mengapa menyebutkannya dalam rangka mentahdzir. Rangka mentahdzir. Namun dalam tahdzir ini harus berhati-hati. Atau seorang melihat ada sahabatnya sedang bernegosiasi dengan orang lain dan Anda tahu orang ini misal tukang bawa lari uang orang. Pak, itu Bapak kemarin kayaknya dekat sama Bapak Fulan. Hati-hati Pak, itu terkenal suka penget go. Sini dia menghibahi dalam rangka tahdzir, maka tidak dikatakan ghibah. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhirin fisqan. Dan bagi orang yang menampakkan kefasikannya, maka tidak ada ghibah bagi orang tersebut. Misal ada orang ya lari biasa di sini kalau lari di mana Pak? Pak Bara, di waduk. Ada orang lari di waduk, celananya ya sampai batas paha paling atas. Ya, celana paning Pak. Ya. Enggak malu, fisq. Ya. Maka orang seperti ini tidak apa-apa dighibahi karena dia memang sedang menampakkan kefasikannya. Ya. Wa mustaftin. Yang kelima, orang yang lagi minta fatwa. Ya. Minta fatwa. Seperti hadisnya Hindun, istrinya Abu Sufyan ketika mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, inna zawji Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Nabi SAW, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan syahih. Apa arti syahih? Masih ingat tadi kita sebut? Syahih di atas bakhil. Ya. Krim mati. Bukan hanya pelit. Ya. Ada bahasa sederhana dari krim mati, syahih. Ya Rasulullah, inna zawji Aba Sufyan rajulun syahih. Dia uangnya banyak, namun syahih, krim mati. Di sini Hindun sedang menghibahi suaminya. Namun di sini tidak dikatakan ghibah karena mustaftin. Dia sedang meminta fatwa. Yang terakhir, waman talabal i'anata fi izalatil munkari.
bagi orang yang meminta pertolongan pada seseorang ya yang dia ingin pengingkaran dalam maksiat tersebut ya, seperti seorang melihat ada kemaksiatan di suatu tempat, dia datang ke pihak yang berwenang mengatakan di sana ada terjadi kemungkaran ya. Dia membongkar hal tersebut dalam rangka agar kemungkaran tersebut hilang. Jadi itu 6 tempat yang kata para ulama perkataan celaan tidak dikatakan ghibah. Cuma 6 itu, Pak. Selain 6 ini, maka hukum asal menghibah adalah haram. Bercanda, Ustaz. Bercanda. Haram. Tak boleh. Cuma ghibah yang diperbolehkan dalam 6 ini. Selain 6 ini, maka hendaknya seperti kata Nabi atau kalimat hikmah ini, as-samtu hikamun. Maka hendaknya seorang lebih banyak diam. Baik, semoga nasihat ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan jamaah sekalian yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.